Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video yang membahas dua tulang punggung tim nasional Indonesia di Piala AFF. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Oke, kita mau ngebahas tentang bagaimana ada 30 nama yang dipersiapkan sama STY, namun memang nantinya yang akan mengikuti kompetisi hanya 26 ya. Betul. Tapi yang jadi mungkin permasalahan di awal adalah terdapat 3 nama yang dinyatakan cedera dikatanya. Kalau di sini sih datanya ada 3 nama, yaitu Alvan Swaib dan juga Made Tito dan juga Zaki Ashraf. Ada 3 pemain yang dikabarkan cedera. Apa memang sekeras itukah latihannya bersama STY atau memang ada faktor lain sih Mas Sabto? Kalau bicara kerasnya STY emang udah banyak yang ngomong ya. Iya ya. Hampir semua pemain bilang rezimnya STY itu emang agak-agak tega gitu dalam latihan. Tapi ya impactnya ternyata emang signifikan dalam sisi terutama fisik ya. Dari fisik dulu kan kita selalu anggapannya ya 60-70 capek kan setiap pemain kita kan. Tapi sekarang kita bisa main 120 menit dalam menjelang adu penalti dan kita bisa selalu main 90 menit konsisten dari level tekanan yang kita berikan. Itu kan impact dari latihan yang didapatkan di klub juga tapi dilanjutkan oleh STY ketika TC. Jadi ya ketika ada pemain yang cedera ya bisa dimaklumi juga. Misalnya kalau dari beberapa latihan yang ternyata memakan porsi latihan yang lebih banyak sehingga bisa dikatakan mereka mengalami cedera gitu. Cuman ya untungnya ya kalau kita bisa bilang untung, maksudnya ini kan bukan pemain yang secara reguler ada di timnas kita gitu. Jadi memang dari preliminary mereka masuk situ gitu, tapi kan apakah mereka memang sebetulnya diproyeksikan untuk menjadi pemain inti? Saya rasa juga enggak juga ya. Jadi ya bisa dibilang potensi mereka hilang gitu untuk tidak bisa mengikuti latihan selanjutnya gitu. Cuman dari keseluruhan tim yang dipersiapkan dan diharapkan mendapatkan hasil yang optimal, saya rasa ini tidak banyak mengganggu juga sih dari tim kita. Oke, artinya masih ada list nama-nama yang lain ya. Betul. Dan dari 3 nama tersebut sih saya menyoroti memang 3 pemain ini memang kayaknya datang ke TC tidak dalam kondisi yang prima gitu. Salah satunya seperti Made Tito. Jadi saya rasa ini faktor-faktor yang mengganggu mereka kenapa di TC akhirnya harus pulang lebih cepat. Karena salah satu contoh ya Made Tito ini di pertandingan terakhirnya bersama klub dia memang menderita cedera di babak pertama bahkan. Dia harus ditarik keluar di menit ke-44 dan setelah itu dia masih testing the water lah ya, akhirnya dia ikut dulu ke training camp, namun nyatanya keadaannya nggak memungkinkan untuk dia untuk lanjutin training camp tersebut. Jadi saya rasa ini keputusan yang sudah tepat bagi STY untuk memulangkan pemain-pemain yang memang keadaannya nggak 100% fit, dan juga ini sebagai langkah awal untuk makin menentukan, karena nantinya kan yang dipanggil hanya 26 pemain ya. Jadi saya rasa ini proses seleksi awal, dan bagi nama-nama yang udah pulang ini saya rasa pengalaman berharga banget juga sih. Udah ikut training camp, ini Garuda muda kita yang dipersiapkan untuk di beberapa tahun yang akan datang juga. Jadi saya rasa win-win solution bagi semua pihak menurut saya. Iya, jadi artinya memang masih ada nama-nama yang lain juga. Dan toh ternyata masih ada harus beberapa juga ya nama yang akhirnya harus dicoret dari skuad karena hanya menyisakan 26 nama nantinya. Yang sebetulnya kita juga penasaran untuk melihat siapa saja nama-nama yang menjadi finalnya nanti. Oke, kita bergeser sedikit juga nih ke Marcelino Ferdinand. Ini adalah pemain yang kemarin kalau kita masih ingat mungkin terekam jelas banget ya bagaimana. Langsung gini nih kita ya kan dengan brace-nya pada saat menghadapi Arab Saudi sepertinya punya proyeksi yang gemilang nih nantinya. Kalau misalkan dari Mas Sabto sendiri bagaimana melihat pemain ini yang memang lagi on fire banget nih Mas? Iya, dan selalu menjadi andalan kita di level regional, harus kita akuin. SEA Games lah, lalu kita bicara di kelas usia di AFF sebelumnya juga, ini pemain yang emang dari U17 sudah selalu menjadi andalan kita dan selalu dipercaya untuk STY masuk starting 11 di timnas senior dengan gempuran begitu banyak pemain diaspora. Ternyata dia bisa juga mencuri slot di starting 11, artinya kan memang dia punya potensi yang besar. Dan terakhir pembuktiannya adalah di lawan Arab Saudi. Kematangan dia dalam bermain, gimana dia bisa bergerak bebas untuk bisa membuka ruang, ketenangan dalam mengambil keputusan untuk bisa mencetak gol, itu kan hampir semuanya memperlihatkan kemajuan signifikan yang ditunjukkan oleh Marcelino ya. Walaupun
Kalau kita bicara di Eropanya sendiri kan sebetulnya dia nggak mendapatkan menit bermain yang memadai, bahkan jarang sekali masuk ke starting 11 ataupun dari pemain atau menjadi pemain cadangan. Masuk DSP dalam beberapa kesempatan gitu, tapi tidak pernah menjadi pemain yang menjajal rumput di Oxford gitu. Tapi ya ternyata impact dia ketika dibawa ke timnas masih bagus, dan dengan history yang dia dapatkan di beberapa pertandingan sebelumnya bersama timnas di segala level usia, yang menunjukin ya pemain ini memang siap dan selalu siap ketika membela Garuda ya di setiap pertandingan. Jadi ya pastinya ini pemain akan menjadi salah satu tulang punggung kita di starting 11. Bahkan mungkin jaminan posisi Garansi starting ya karena ya itu dia sudah terbiasa melawan tim-tim di Asia Tenggara. Gaya dia bermain juga akan punya impact bagus buat timnas kita ketika tidak terlalu banyak press mungkin yang dilakukan oleh pemain-pemain dari ASEAN, sehingga dia lebih bisa mempertontonkan apa yang dia lakukan ketika melawan Arab Saudi. Ya, ini tentunya nama Marcelino jadi angin segar banget sih ya. Terlebih kan ada beberapa nama yang di senior kemungkinan kan nggak akan memperkuat kita ya, kayak Justin Hubner, Ivar Jenner itu kan kemungkinan nggak akan memperkuat, tapi ada nama Marcelino yang udah dapat lampu hijau untuk memperkuat timnas untuk Piala AFF, saya rasa angin segar banget bagi kita. Dan kalau ngomongin peran, saya harap sih perannya duplikasi dari peran di ketika lawan Arab Saudi aja gitu. Dia jangan terlalu yang jadi sistematis player, jadi lebih kasih dia peran lebih free roll, dan ternyata dia lebih bagus kalau main kayak begitu. Siapapun terlepas nanti pendamping dia di area depan, saya rasa nggak ada salahnya nyoba dia dapat peran yang sama seperti lawan Arab Saudi nanti. Dan juga kalau ngomongin Marcelino, mungkin ya tepat udah dapat garansi starter juga, dan kita kan ekspektasi dia bakal ngelanjutin performa kayak sebelum-sebelumnya ya. Dan saya rasa dia akan bisa berbicara banyak sih di level turnamen ini, bukan hanya untuk dia juga tapi untuk pemain-pemain yang lain ya. Relatif kita bisa dikatakan salah satu tim dengan rata-rata usia termuda gitu. Dan Marcelino dengan segudang pengalaman yang dia punya, saya rasa ini dia bisa berbicara banyak banget di level turnamen seperti ini menurut saya. Oke, dengan usianya yang masih muda tapi keputusannya yang bisa dibilang matang, dan semoga harapannya perannya juga bisa dibilang memiliki kendali yang penting untuk nanti timnas kita. Oke, sekarang masih ngomongin tentang pemain. Rafael Strijk ini adalah pemain yang dikabarkan belum bisa starting dari awal nih, karena dari timnya yang belum mengizinkan, dari Brisbane Roar ya, yang belum mengizinkan. Kabarnya mungkin dia bisa ikutan join nantinya pada saat kalau Indonesia sudah masuk ke semifinal. Cukup jauh juga tuh perjalanannya tanpa nantinya ada Strijk. Rugiankah bagi kita melihat bagaimana Strijk ini jadi salah satu pilihan utama juga ya di timnas ini? Iya. At the moment memang tanggal 17 ya, kayaknya itu tanggal di mana Brisbane Roar mau melepas dia gitu. Sebetulnya dia masih mendapat satu kesempatan main di laga grup terakhir ya, melawan Filipina, itu kan tanggal 21. Tapi justru dari tim manajemen meminta dia untuk tampil lebih awal gitu, karena kan mungkin ini pemain yang emang diplot oleh Sintayong untuk menjadi salah satu personel kita di lini depan. Kita tahu impact yang selalu dia berikan, walaupun nggak banyak mencetak gol, tapi harus kita akuin lah peran dia sebagai team player, involvement dia dalam setiap gerakan itu yang mungkin tidak ada tandingannya kalau kita bicara di level timnas kita gitu. Perannya dalam bisa membuka lini pertahanan, menarik back-back keluar, mendelay bola, itu kan aspek-aspek dan atribut yang luar biasa yang dimiliki oleh Rafael Strijk. Makanya kenapa Sintayong ngotot banget nih, pengen dia tampil sejak awal gitu. Ya walaupun mungkin di atas kertas, kalau kita bicara Myanmar, kita bicara Laos, itu kan sebetulnya lawan-lawan yang bisa kita hadapi tanpa kehadiran Rafael Strijk gitu. Cuman ya mungkin pengen sejak awal dia bermain, ya langsung bisa memberikan impact dan juga pakem starting 11 yang gue mau seperti ini nih. Jadi ketika main di semifinal dan juga final kan tidak mengganggu lagi ritmenya kan. Begitu tadi dia nggak main di 3 laga sebelumnya, tapi begitu di semifinal baru dimainin, takutnya kan malah ngerusak ritme kan. Iya benar, momentumnya jadi kayak momentumnya hilang jadi berubah, chemistry yang sudah terbentuk tanpa dia nanti takutnya dia masuk akan berubah gitu ya. Jadi ya wajar kalau dia diminta datang lebih awal gitu. Tapi kalau enggak di 2 pertandingan pertama sih kayaknya masih besar ya peluang kita untuk bisa menang lawan Myanmar dan juga Laos di 2 pertandingan pertama. Oke, peluangnya masih ada, masih besar walaupun tanpa adanya Strijk. Kalau Rizal setuju? Betul, setuju banget, karena relatif lawan yang bisa kita kalahkan lah, relatif berbicara tim tersebut ya, tim Myanmar, Laos itu relatif bisa kita kalahkan. Tapi memang secara jadwal Rafael Strijk sama klubnya ini emang serba nanggung jadwalnya ya. Dalam artian
mepet-mepet banget sama jadwal timnas kita. Jadi bisa dimengerti juga kenapa Brisbane Roar nggak mau melepas dia begitu cepat gitu. Tapi kalau ngomongin soal sistem, memang dia ini pemain yang bisa dikatakan sistem STY banget lah, Rafael Strike ini. Dia tipe striker yang bisa diharapkan untuk menjadi back pertama gitu dari area depan, karena dengan kualitas pressing dia mau ngelakuin itu. Bisa dikatakan salah satu pemain paling rajin juga yang dimiliki oleh timnas kita, dan yang paling mengesankan mungkin menurut saya dalam 2 game terakhir dia bersama timnas itu kan peran dia agak bergeser sebenarnya. Dia agak main ke sayap di area kiri. Setelah interview sama Mas Aryo pastinya dia langsung nyamannya main di mana, di area kiri. Dia jadi lebih nyaman main di sana, dan kelihatannya 2 pertandingan dia begitu nyaman untuk mainin peran tersebut. Jadi saya rasa ini bakal jadi turnamen ujian lagi bagi dia kalau seandainya dia bisa turun di sini, dan saya harap dia bisa melanjutkan performa tersebut. Karena kalau dari segi aspek pressing, dari aspek kolektivitas, saya rasa dia udah punya itu. Tapi yang kita tunggu-tunggu kan mencetak golnya itu dari Rafael Strike, dan saya rasa itu salah satu aspek yang memang harus ditingkatkan sama dia. Dan turnamen seperti ini saya rasa akan sangat cocok bagi Rafael Strike.